Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtadahu bihudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimah, pemirsa TV Roja dan para pendengar Radio Roja yang insyaallah semoga semuanya senantiasa dijaga dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, itulah barangkali kalimat yang sepatutnya keluar dari lisan dan hati sanubari kita, ucapan pujian terhadap Allah Subhanahu wa taala tatkala kita mendapatkan nikmat yang sangat besar. Dan nikmat yang sangat besar yang kita yakini adalah setelah nikmat hidayatul Islam dan iman, nikmat kembali dimudahkannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk sejenak dalam rangka mengingat Allah, talabul ilmi, menambah perbedarahan ilmu kita. Disebutkan dalam surat An-Naml ayat 15. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada Sulaiman dan Daud, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, maka Allah ceritakan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh telah kami berikan kepada Daud dan Sulaiman ilmu. Ya, di sini Allah mengabarkan bahwa tatkala itu Allah menganugerahkan kepada Daud dan Sulaiman ilmu, maka serta-merta keduanya mengatakan waqala, maka dua-duanya mengatakan alhamdulillah. Waqala alhamdulillah alladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Allahu akbar. Keduanya mengatakan alhamdulillah alladzi faddalana, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan kami, ala katsirin min ibadihil mu'minin, atas kebanyakan hambanya yang beriman. Masya Allah. Ini adalah pernyataan yang sangat indah. Ya, dari Nabi Daud dan Nabi Sulaiman, tatkala Allah anugerahkan kepadanya ilmu, fahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman kepada Sulaiman dan juga kepada Daud ilmu, maka mereka langsung mengatakan alhamdulillah, kata mereka alhamdulillah. Lalu mereka menyebutkan sebab pujiannya. Kata mereka alladzi faddalana, yang telah mengutamakan kami. Ya, kami menjadi utama dan tinggi derajat di sisi Allah. Ya, ala katsirin min ibadihil mu'minin, atas kebanyakan hambanya yang beriman. Dan begitulah Pak, ikhwan, ibu-ibu jamaah sekalian. Ya,
kondisi hamba Allah tatkala mendapatkan anugerah ilmu, maka Allah utamakan atas yakni manusia dan mukmin dan muslim yang lain. Maka alhamdulillah tidak ada niat, ya tidak ada maksud kita duduk-duduk sejenak setelah dimudahkan dan ditakdirkan oleh Allah di sore hari ini, kecuali kita dalam rangka Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahkan ilmu, inna nas'aluka ilman nafi'an, kita memohon kepada Allah ilmu yang manfaat, ya, yang dengan itu kita pasti insyaallah bahagia, bercahaya, lurus, selamat di dunia, dan surga Allah Subhanahu wa taala insyaallah menjadi tempat kembali kita. Dan ilmu yang dimaksud adalah ilmu agama al-maurus yang diwariskan dahulu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui jalan Al-Qur'an dan sunnah, dan yaitu mengikuti pemahaman generasi yang dahulu telah dijamin masuk surga, yaitu generasi para sahabat radhiyallahu taala. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala pula, alhamdulillah di hari ini kita barangkali ini merupakan pertemuan terakhir dalam membahas prinsip yang ke-13. Ya, Allahu Akbar. Yaitu prinsip ke-13 yang dituangkan oleh Ustadzun al-Fadil, Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas hafizahullah, dalam buku yang senantiasa kita bahas, ya, yaitu prinsip-prinsip dasar Islam, ya, yang berdasarkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, yang tentunya ini adalah perkara-perkara yang primer, ya, dalam mengarungi atau melaksanakan, menegakkan keislaman kita, yang subhanallah ke-14 prinsip yang dituangkan oleh beliau di sini ini merupakan yaitu pasak-pasak agama, ya, penguat agama, yang dengan itu insyaallah kita akan berada di atas agama Islam yang benar, yang sahih, yang lurus, ya, beragama Islam yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita betul-betul bisa mendapatkan jaminan kebahagiaan aslim taslam, masuklah kau ke dalam Islam maka kau akan selamat, yaitu ketika kita membangun Islam kita di atas prinsip-prinsip yang dituangkan oleh beliau dalam kitabnya ini insyaallah. Oleh karenanya saya mengimbau kepada semuanya tanpa terkecuali untuk senantiasa murajaah, ya, senantiasa mengulang-ulang, ya, yang mengikuti dari awal alhamdulillah, yang mengikuti dari tengah alhamdulillah, yang baru bergabung juga alhamdulillah, ya, karena insyaallah apa yang kita paparkan, ya, dalam pembahasan setiap pekan di sini adalah sekedar untuk mengingatkan, karena secara isi dan kandungan insyaallah ya kita pun bisa membacanya dari kitab yang sudah mudah untuk kita dapatkan. Ya, namun kita di sini sekedar ingin mengingatkan, fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Prinsip yang ke-14 yang cukup panjang kita bahas karena ini Allahu Akbar, sesuatu yang kita lihat sudah mulai agak luntur, ya, di kalangan kaum muslimin. Ya, di kalangan kaum muslimin, yaitu sifat sikap wala dan bara. Ya. Cinta dan benci, ya, naam, loyalitas, sikap loyalitas dan sikap berlepas diri, yaitu cinta dan loyalitas dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa taala wahdahu la syarikalah, ya, dan dengan segala perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik dari perkataan, perbuatan, keyakinan, manusia, dan seterusnya. Pokoknya standarnya apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, maka kita pun ya berikrar mencintainya, meridhoinya, loyalitas dengannya, dan ya kita tidak akan pernah itu berlepas diri darinya. Sebaliknya adalah
bara, berlepas diri. Ya, menyatakan pemutusan hubungan, permusuhan. Ya, dengan apa? Dengan segala sesuatu apapun yang Allah Subhanahu wa taala murkai dan Allah pun berlepas diri darinya. Allah benci, Allah tidak ridha dengannya. Ya, baik kepada yang sifatnya perbuatan atau yang sifatnya perkataan atau yang sifatnya keyakinan, begitu juga para pelakunya. Para pelaku perbuatan, keyakinan dan perkataan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekufuran, dari kesyirikan, dari kefasikan, dari kemaksiatan dan para pelakunya. Subhanallah. Dan kita tidak berloyalitas dengan mereka. Bagaimana kita berloyalitas? Sementara mereka dimurkai oleh Allah, dibenci oleh Allah. Dan kita sudah jelaskan secara rinci pada poin sebelumnya bahwa ya manusia itu ada yang kita cintai secara mutlak, ada yang kita benci secara mutlak, ada yang kita cintai dan kita benci ya secara tidak mutlak sesuai dengan tingkatan loyalitas dan tingkatan yaitu permusuhan mereka dengan Allah Subhanahu wa taala atau jauhnya dari agama Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pada kesempatan yang sebelumnya ma'asyiral muslimin juga sudah panjang lebar ya kita membahas yaitu hak-hak al-bara. Ya, hak-hak al-bara yang wajib kita lakukan ya yang berhak diterima oleh orang-orang ya kafir. Karena di antara al-bara adalah kita berlepas dari kekufuran, kesyirikan dan berlepas dari para pelakunya. Siapa pelakunya? Yaitu orang-orang kafir dan musyrik. Ya. Orang-orang yang tidak beragamakan dengan agama Allah. Yang tidak berloyalitas dengan la ilaha illallah. Dan juga tidak berloyalitas dengan wa anna Muhammadar Rasulullah. Maka mereka dicap oleh Allah kafir. Ya, dan mereka dimurkai oleh Allah. Sampai Allah katakan innallaha la'anal kafirina wa a'adda lahum sa'ira. Sesungguhnya Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah telah menyiapkan neraka jahanam bagi mereka. Ya. Dalam ayat yang lain innalladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Orang-orang yang kafir lalu mereka mati di atas kekafiran, ulaika alaihim la'natullah wal malaikati wan nasi ajma'in. Maka mereka adalah kelompok manusia yang berhak mendapatkan laknat Allah, seluruh malaikat dan seluruh manusia. La ilaha illallah. Ya. Oleh karena itu Pak Bu jamaah sekalian, orang-orang kafir yang tidak mau menyatakan loyalitasnya dengan la ilaha illallah dan tidak mau menyatakan loyalitasnya dengan Muhammad Rasulullah, di alam semesta ini disetempel oleh Allah gelar mereka syarrul bariyah. Seburuk-buruk makhluk. Ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir baik dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani wal musyrikin dan orang-orang musyrik yang beragamakan selain Islam dan selain ahli kitab ya fi nari jahannama. Mereka berada di neraka jahanam khalidina fiha. Mereka akan kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di alam semesta ini. Sebaliknya Allah katakan innalladzina amanu wa amilus shalihat. Ya sesungguhnya yang beriman dan beramal saleh. Ulaika hum khairul bariyah. Mereka adalah sebaik-baik makhluk di alam semesta ini. Alhamdulillah. Ya, semoga kita istiqomah mendapatkan gelar khairul bariyah. Dan na'udzubillah jangan sampai tersematkan kepada kita gelar syarrul bariyah. Itu seburuk-buruk makhluk. Nah, sudah kita paparkan di sini mu'alif hafizahullah ada 11 sikap. Ya, 11 sikap prinsip. Ya, bagaimana kita bersikap
dari sisi bara, dari sisi berlepas diri. Taib. Nah, pada kesempatan ini ayyuhal muslimun, alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Allahu Akbar. Ya, kita berada di atas agama yang hanif ini, agama yang subhana rahmatan lil alamin, agama yang isinya menegakkan keadilan. Ya, maka besar apapun sikap barok kita, sifat berlepas diri, benci, tidak loyalitas, ya, memusuhi, menjauhkan diri dari orang-orang kafir, naam, dan itu secara khusus adalah ada dalam hati kita, karena benci dan cinta dan benci itu secara khusus amalan hati. Jangan sampai ya hati kita ada kecintaan, keriduan terhadap mereka. Ya, namun di sana ada amalan zahir, amalan yang nampak, ya, yang dari sisi amalan zahir, amalan muamalah, ya, maka alhamdulillah agama kita agama yang adil, agama yang tidak ifrat berlebihan, ya, tetap memerintahkan kita akan bersikap adil kepada mereka, ya, adil kepada mereka, dan ya masih ada tuntunan-tuntunan bagaimana kita bisa bermuamalah dengan mereka dengan muamalah zahir, namun muamalah zahir ini tidak berkonsekuensi kepada muamalah batin. Contoh, ya, sebelum kita baca, ikhwan, dalam surat Luqman ayat 15 nanti akan kita baca, ya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bercerita, ya, tentang seseorang yang kedua orang tuanya kafir atau musyrik. Ya. Allah katakan, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun. Bila kedua orang tuamu memerintahkan engkau melakukan kesyirikan, menyekutukan Allah, ya, yang tidak didasari dengan ilmu, maka kata Allah, siapa yang tidak mencintai kedua orang tua? Ya, siapa yang tidak mencintai kedua orang tua? Tapi orang tuanya kafir, musyrik, tidak beragamakan di atas agama Allah. Ditambah lagi mereka memerintahkan kepada kesyirikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilm. Bila kedua orang tuamu mengajakmu kepada kesyirikan, fala tuti'huma. Maka jangan sekali-kali kalian taati mereka. Bukankah taat kepada orang tua adalah semua birrul walidain? Ya, bukankah taat kepada orang tua, mengikuti petuahnya, perintahnya adalah bentuk birrul walidain? Naam. Namun, ya, tentunya ketaatan mereka kepada mereka tidak mutlak. Ya, ketaatan kita yang mutlak hanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya, namun tatkala kedua orang tua memerintahkan kepada kesyirikan, maka kesyirikan itu harus kita benci dan perintahnya kita benci. Apalagi mereka di atas kekafiran, maka kita benci kekafirannya. Namun subhanallah, lihat begitu adilnya Allah. Namun di dalam muamalah zahiriyah, ya, dalam muamalah zahirnya Allah katakan tetap wasahibuhuma fid dunya ma'rufah. Tetap pergauli mereka di dunia dengan keadaan baik, dengan baik. Tetap kita urus mereka. Kita berikan, kalau mereka sakit kita datangi. Ya, kalau mereka miskin kita tolong, kita berikan nafkah kedua orang tua kita. Ya, tetap kita tidak boleh menghardik mereka. Walaupun mereka musyrik, di sana ada hak, ya, hak mereka yang wajib kita penuhi, yaitu mereka sebagai kedua orang tua kita. Namun, ya, perintah mereka yang menyimpang dengan perintah Allah, dan hati kita pun tidak ada kecintaan secara syar'i. Adapun cinta tabiat seorang anak kepada orang tua itu biasa, ya, namun cintanya tidak membuat kita tunduk, ya, dan taat kepada semua perintahnya ketika berseberangan dengan agama Allah SWT. Dan ya masih boleh, bukan artinya, maaf ya, misalkan di antara kita orang tuanya Yahudi atau Nasara atau yang lainnya, Hindu dan seterusnya, lalu kita, ya,
Naam, lisan kita kotor kepadanya, mata kita serek kepadanya, tangan kita memukulnya, kaki kita menendangnya, kita usir dari rumah kita. La. Ya, maka di sini Pak Bu jamaah sekalian harus dibedakan nanti muamalah batin ya khususnya yaitu cinta dan benci, dan muamalah zahir yang kita harus bersikap adil ya. Nah, itu termasuk kepada orang lain yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sana ada muamalah. Oleh karena itu, supaya balance pemahaman kita. Kalau kemarin ya isinya bagaimana kita bersikap, bagaimana memusuhi mereka. Tidak mengucapkan salam terhadap mereka, ya, tidak mengucapkan selamat atas hari raya mereka dan seterusnya. Namun bukan artinya kita ngebom mereka serta merta. Bukan artinya kita tidak boleh bisnis dengan mereka. Bukan artinya tidak boleh kita bermuamalah secara dhahir dengan mereka. Tidak. Alhamdulillah agama kita agama adil ya. Maka insya Allah di hari ini pembahasan terakhir ya adalah hukum bermuamalah dengan orang-orang kafir. Hukum bermuamalah dengan orang kafir. Tafadhal akh Ihsan, mohon maaf, jazakumullah khair. Tafadhal. Bismillah, poin G qala muallifu hafizahullahu taala, hukum bermuamalah dengan orang kafir. Satu, boleh melakukan transaksi dengan mereka dalam perdagangan, sewa menyewa dan jual beli barang selama alat tukar dan barangnya dibenarkan menurut syariat Islam. Terus. Poin yang kedua, wakaf. Wakaf mereka dibolehkan selama itu pada hal-hal di mana wakaf terhadap kaum muslimin dibolehkan. Misalnya derma terhadap fakir miskin, perbaikan jalan, derma terhadap ibnu sabil dan semacamnya. Poin yang ketiga, boleh memberi pinjaman dan atau meminjam dari mereka walaupun dengan cara menggadaikan barang. Sebab diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW meninggal dunia sedangkan baju perangnya digadaikan kepada orang Yahudi dengan 30 sa' gandum. Barakallahu fiik. Naam. Masya Allah. Ma'asyal muslimin rahimakumullah. Landasan ini semuanya adalah dalam rangka bersikap adil. Itu satu. Ya. Orang-orang kafir yang tidak mengganggu kita, yang tidak menyakiti kita secara fisik, bahkan berdampingan hidup bersama kita sebagai tetangga kita, maka mereka ada hak ya untuk kita pun tidak mengganggu mereka. Ya, makanya sebelumnya mungkin kita dahulukan apa yang dituangkan Allah dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8. Kata Allah, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum. Ya, Allah tidak melarang kalian ya terhadap orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari negeri kalian, antabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil. Tidak semena-mena, la. Berbuat baik dan berbuat adil. Ya, innallaha yuhibbul muqsitin, karena Allah sangat cinta terhadap orang yang berperilaku adil. Allahu Akbar. Ya. Oleh karenanya agama kita ini agama adil. Agama harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan sampai kita berlaku zalim. Karena kebalikan adil adalah zalim. Ya. Dan adzulmu dzulumatun. Kedzaliman itu dzulumat. Ya. Termasuk kedzaliman terhadap siapa? Terhadap orang kafir. Ya. Bukan ada orang kafir yang kalau antum perangi, antumnya masuk neraka. Ada tidak? Ada. Dan betapa banyak hari ini orang yang tidak faham dari sisi ini. Ya, orang-orang kafir yang tidak mengganggu kita, lalu mereka sedang beribadah di tempat peribadah mereka, tiba-tiba antum masuk, antum sudah pasang bom di perut antum. Ini mati syahid apa sangit? Ya, ini mati sangit. Ya, kenapa? Bukan kita tidak memusuhi mereka, tidak. Kita membenci, dan itu adalah hati. Wajib kita benci, tidak boleh kita ridho dengan apa yang mereka lakukan dari kekufuran dan kesyirikan. Tapi bukan berarti kita harus ngebom, menusuk, ya, membunuh mereka lah. Ya, menghardik mereka, tidak. Ya. Nah, oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, nah, di sini ada
poin-poin yang di situ kita boleh bermuamalah dengan orang kafir. Diizinkan oleh syariat, bahkan dicontohkan oleh Nabi SAW. Namun sekali lagi muamalah ini adalah muamalah zahir. Awas, ini yang harus juga digaris bawahi, muamalah zahir. Awas nih ya, jangan campur aduk nih. Muamalah zahir yang tidak berkonsekuensi muamalah batin, ini penting. Ya, muamalah yang nampak zahir. Tapi bukan berarti hati kita ikut bermuamalah dengan mereka sehingga kita cenderung, kita loyalitas, kita dukung, kita cinta. Lalu akhirnya muamalah batin ini membuat kita berlebihan dalam muamalah zahir. Sampai kita cekakak-cekikik dengan mereka, sampai kita tidur bersama mereka, sampai mereka jadikan tempat curhat kita, sahabat penak lah. Maka ada batasan-batasan. Ya. Oleh karenanya, pertama di sini boleh transaksi ya dalam perdagangan sewa menyewa, jual beli, bisnis boleh. Ya. Kita beli dengan mereka kepada mereka. Betapa banyaknya hari ini, Pak Bu, jamaah, ya kita belanja urusan-urusan kebutuhan kita. Tokonya toko siapa? Toko orang kafir. Ya, toko bangunan kah? Ya, toko pakaian kah? Toko bahan pakaian kah? Toko furnitur kah? Pernah nggak belanja ke orang kafir? Pernah ya. Bahkan kita naik mobil itu perusahaannya perusahaan kafir semuanya itu. Ya, Jepang dan seterusnya, Amerika. Mobilnya apa? Mobilnya Toyota. Ya, mobilnya apa? Mobilnya Honda. Siapa yang punya itu? Orang kafir. Boleh? Ya boleh lah. Boleh. Ya. Naam, dibolehkan bermuamalah dengan mereka. Kita menjual, kita membeli, kita berserikat. Bahkan subhanallah. Ya. Walaupun kita terkadang ya, walaupun kalau bisa jangan, tapi kalau terjadi ya sudah, gimana lagi. Karena kebutuhan terkadang kita bekerja dengan bosnya mereka. Gimana? Ada nggak begitu? Ya, antum supir, yang disupirin siapa? Jepang. Ya, antum antum usaha jadi karyawan di perusahaan apa? Saya kira antum banyak yang usaha di perusahaan yang punya siapa? Kafir. Nah, boleh tidak? Boleh. Tapi awas. Ya, sekali lagi muamalah zahir ini tidak membuat kita ya loyalitas secara batin, secara hati, secara cinta, sehingga kita interaksinya seperlunya dengan sesuai dengan keperluan kita dari tugas kita. Dan kita pun harus amanah. Jangan mentang orang-orang kafir, bos kita atau pimpinan kita atau di pabrik kita akhirnya ya kapan aja mau masuk. Lah. Tidak boleh. Tidak boleh, harus amanah, tepat waktu. Ya, lakukan yaitu pekerjaan sesuai dengan jobnya, sesuai dengan peraturannya. Ya, tidak boleh kita menzalimi. Naam, karena mereka tidak menzalimi kita. Naam, maka itu yang pertama. Yang kedua juga boleh menerima ya wakaf mereka, bantuan mereka. Ya, bantuan mereka baik secara harta, secara tenaga, secara pikiran. Ya, kalau memang kita butuhkan. Cuma hati-hati saja juga, ya. Karena terkadang maaf ya, kita harus betul-betul cek nih. Kita terkena bencana, tiba-tiba mereka datang bawa udang ternyata bawa bantuan ternyata ada udang di balik rempeyek. Ya, ada upaya mereka untuk menarik kita ke dalam agama. Lah, adapun demikian tidak. Tapi sekedar bantuan, sekedar ya Masya Allah memberikan sumbangan, ya kita punya misalkan sekolah Islam, ya sedang butuh bangunan, ya lalu subhanallah ada tetangga dia non muslim, ya dengan bisnisnya yang halal tentunya, dia berikan sumbangan kita, terima jangan? Terima. Makanya ini mohon maaf nih ya, boleh sedikit keluar aja. Sekarang ini luar biasa,
ada fitnah dari orang-orang yang tidak bijak dan orang-orang yang berlebihan menyikapi sesuatu, yaitu menganggap bukan ahlus sunnah kalau nerima bantuan dari Ihya Uturas dari Kuwait. Subhanallah. Ya sampai ya yang nerima bantuan dari negeri tersebut apa itu dinamakan sururi atau apa gitu. Ya. Bahkan dikucilkan, ditahdir. Ini lebay, berlebihan. Ya. Bahwasanya bantuan itu dari harta-harta kaum muslimin yang mukhlis di negeri Islam. Dikumpulkan oleh satu yayasan namanya Ihya Uturas, ya, tanpa ada indikasi apapun, betul-betul mukhlis, ya, diturunkan ke beberapa negeri, salah satu negeri kita, dibangun masjid, dibangun sekolah, Masya Allah. Saya pernah 2 kali mendapatkan bantuan. Apa yang mereka katakan ada disetir dan sebagainya, disetir apanya tidak ada. Dan itu adalah harta kaum muslimin. Lihat, orang kafir saja boleh kita terima wakafnya. Saya ingin tanya, yang bangun Ka'bah pertama kali siapa? Siapa yang bangun Ka'bah? Nah, maksudnya di zaman Nabi. Lah, di zaman Nabi, yang bangun Ka'bah orang musyrik. Ya, dan mereka mencari harta yang paling halal. Orang musyrik. Yang bangun Ka'bah orang-orang musyrik. Keluarga-keluarga Nabi di kala itu. Sehingga Ka'bah yang harusnya Hijr Ismail itu adalah bagiannya, ya mereka bangun segi 4 seperti yang sekarang. Kenapa? Karena mereka, kata Nabi SAW, kehabisan harta halal. Maka selama hartanya halal, kenapa? Boleh ya. Apalagi bantuan itu dari kaum muslimin. Makanya mohon ya, hal ini supaya jangan menjadi bulan-bulanan. Ya, dan kalaupun ada ya mungkin salah satu dari ya mereka yang ya tidak bermanhaj salaf, tapi bukan artinya bantuannya haram, lalu kita langsung dicap ini dan itu, ini tidak benar ya, berlebihan ya. Nah, termasuk adalah interaksi utang piutang, boleh. Nah, dia mengutang ke kita atau kita menghutang ke mereka, ya, atau sifatnya gadai dan seterusnya. Nah, intinya interaksi dohir ini, interaksi jual beli, utang piutang, bisnis dibolehkan bersama orang kafir, ya. Namun tentunya ma'asal muslim dalam koridor muamalah dohir. Dan tidak lebay, tidak berlebihan. Sampai apa? Menjadi sahabat pena, menjadi lalu cekak-cekiki, kemudian kita ya ngobrol saling curhat urusan pribadi. Lah. Nah, hanya sebatas urusan kita. Ya, ketika pinjam meminjam urusan kitanya itu. Ketika kita jual beli urusannya itu. Ketika kita kerja ya urusannya kita nyupirin mereka. Atau kita kerja di pabriknya. Ya, dan seterusnya. Naam, tidak boleh dibawa kepada batin. Kenapa? Karena urusan batin, cinta dan benci, ya, ini adalah ya urusan yang tidak bisa kita bermudah-mudah dengan mereka. Nah, lanjut. Bismillah. Poin yang keempat, haram mengizinkan mereka membangun rumah ibadah mereka di negeri muslim. Nah. Dan poin sebentar. Nah. Ya, boleh kan, lanjut. Poin yang kelima, orang zimmi atau non-muslim yang berada di negeri muslim dan mu'ahad, yaitu orang non-muslim yang mempunyai perjanjian damai dengan negeri muslim, tidak boleh diganggu selama mereka melaksanakan kewajiban mereka dan tetap mematuhi perjanjian. Lanjut. Poin yang keenam, hukum qisas atas nyawa dan lainnya juga diperbolehkan kepada mereka. Nah. Dan poin ketujuh, boleh melakukan perjanjian damai dengan mereka, baik karena permintaan kita maupun karena permintaan mereka. Selama itu mewujudkan kemaslahatan umum bagi kaum muslimin dan pemimpin kaum muslimin sendiri cenderung ke arah itu. Hal ini berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, wa in janahu lis-salmi fajnah laha. Tetapi jika mereka condong kepada perdamaian, maka terimalah. Al-Quran surat Al-Anfal 61. Lanjut. Tetapi perjanjian damai itu harus bersifat sementara dan tidak mutlak. Nah. Poin ke-8, darah, harta, dan kehormatan kafir zimmi, mu'ahad, dan musta'man, yaitu orang yang meminta jaminan keamanan, adalah haram
tidak boleh ditumpahkan darahnya apabila mereka bukan kafir harbi atau kafir yang memerangi kaum muslimin. Jazakallah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, poin selanjutnya yang dituangkan oleh guru kita dalam kitab ini itu subhanallah adalah diharamkan mengizinkan mereka membangun rumah ibadah mereka di negeri muslim. Nah, tentunya subhanallah, tatkala kita bangunkan untuk mereka rumah ibadah yang ibadah serta penghambaan mereka yang mereka lakukan untuk siapa? Untuk siapa ibadah mereka? Yang ini mengatakan Isa anak Allah. Yang itu mengatakan Uzair anak Allah. Yang ini membuat patung. Ini percaya dengan dewa-dewa. Dan seterusnya. Yang ini merupakan hal yang sangat besar di dalam agama kita. Di tengah Islam dan kaum muslimin. Dan sangat dahsyat dimurkai oleh Allah SWT. Yang membatalkan tujuan Allah menciptakan manusia dan seluruh alam semesta. Yaitu tegaknya penghambaan diri hanya kepada Allah. Dan itu yang didakwahkan oleh seluruh para rasul. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin. Tidaklah kami mengutus seorang rasul pun di tengah mereka. Illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Kecuali kami wahyukan kepada seluruh rasul tersebut. Agar disampaikan kepada kaumnya. La ilaha illa ana. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali aku. Maka wal'iyadzubillah, konsekuensinya maka kita tidak memudahkan mereka beribadah. Salah satunya dengan apa? Dengan membangunkan rumah ibadah untuk mereka. Silakan mereka ibadah di mana saja. Urusan mereka. Adapun apabila mereka berada di negeri Islam, gitu, maka subhanallah. Oleh karena itu, akhi, dalam sejarah ketika Islam telah jaya, bahkan negeri-negeri Islam dibuka di setiap daerah sehingga terdapat negeri-negeri Islam, maka subhanallah tidak diizinkan oleh pemerintah kaum muslimin atau oleh orang-orang kaum muslimin mereka membangun tempat beribadahan mereka di tengah kaum muslimin atau di negeri Islam. Tidak mengizinkannya. Kalau di negeri kita gimana? Wallahu a'lam. Tentunya subhanallah, seyogianya kita masih boleh mengatakan negeri ini negeri Islam. Apa buktinya negeri-negeri Islam? Ihsan. Naam. Bukti bahwasanya negeri itu, negeri Islam adalah masih mercusuarnya adzan. Syiar, Allahu Akbar, adzan itu luar biasa. Adzan yang Masya Allah masih menyejukkan hati kita. Setiap saat kita masih mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu Akbar, bersautan. Ini syiar Islam yang tidak mungkin Anda dengar kecuali di negeri Islam. Coba antum ke Eropa sana. Ada yang pernah ke Eropa? Saya mungkin di antara antum ada yang pernah ke Eropa. Na'udzubillah, tidak mungkin antum dengar adzan. Walaupun ada, saya pernah sekali ke salah satu negeri kafir, ke Spanyol, Andalus. Yang dulunya negeri Islam 800 tahun. La ilallah, di kota Cordoba. Yang dulunya terdapat di satu Cordoba itu kabupaten lah gitu. Ada 600 masjid. La ilallah, bahkan masjid terbesarnya Masjid Cordoba. La ilallah, sekarang sudah menjadi na'udzubillah gereja atau bar. La haula la quwata illa billah. Naam, dulunya mercusuar, bersautan. Bayangkan 800 tahun Islam jaya di kota Cordoba.
atau di Spanyol, Andalus secara umum. Dan keluar ulama-ulama Islam dan Eropa mengenal Islam dari mengenal peradaban dari ulama-ulama Islam yaitu Spanyol. Tapi la ilallah, menangis antum, ya masjid terbesar, ya khilafah, karena khilafah kala itu di sana menjadi gereja terbesar, katedral, ya, dan menjadi gereja-gereja dan barbar, la ilallah, tidak didengar adzan. Maka negeri ini sebetulnya kita masih, ya, mengatakan negeri Islam, berbangga. Bahkan syiar-syiar Islam, syariat-syariat Islam masih tegak. Salat masih tegak nggak di negeri? Masih ya? Alhamdulillah, salat masih tegak. Ya, baik pemerintah maupun rakyatnya. Ada yang dilarang antum salat? Salat di gitu di ya di mana? Di sebagaimana di sebagian sebelahan dunia lain, la ilallah, pegang mushaf saja tidak boleh. Ya, yang salat juga naudzubillah ya Allah, belum lama kita di Cina, di Uyghur. Ya Allah, saudara-saudara kita dibantai dikarenakan keislaman mereka. Ya, alhamdulillah dengan bebasnya kita sholat, kita puasa masih mercusuar nggak? Masih. Bahkan di kita ada mudik segalanya, rame mudik gitu. Ya, bahkan puasa apa itu? Buka bersama, rame bangunin sahur gitu. Ya. Rame di kita. Dilarang tidak. Haji, haji paling rame dari Indonesia. Sampai ada teman di Madinah tuh, ya, pas kalau musim haji dia tanya, Pak Khurudin, di Indonesia masih ada orang enggak? Ya, karena melihat Masjid Nabawi penuh dengan orang Indonesia. Iya. Sekarang aja antrian berapa tahun coba? Masya Allah. Kita ini kalau daftar, ya nanti anak antum sebelum lahir daftarin dulu haji. Ya, berangkatnya itu 20 tahun, 15 tahun baru balik, baru berangkat dia. Saking Masya Allah haji. Dakwah. Lihat, kita dengan bebasnya sekarang berbicara. Di negeri apa nih? Negeri kafir. Hah? Kita dakwah, kita berbicara sekarang dengan bebasnya. Melalui media, melalui TV, kajian-kajian di masjid. Alhamdulillah. Ditangkap? Tidak. Ya. Kemudian juga, Masya Allah, pengampu negeri ini, mereka masih muslim. Ya. Mereka sholat. Terlepas nanti mereka ada kedoliman, ada ya kemaksiatan, itu urusan mereka dengan Allah dan tidak membatalkan keislaman mereka, maka negeri ini negeri Islam. Apalagi, maaf ya, kalau betul yang digemborkan ya ideologi negeri ini katanya ideologi Pancasila, sebetulnya butir-butirnya tersebut, ya, walaupun kita katakan Pancasila bukan seperti Quran sehingga tidak boleh dirubah satu huruf pun. Ya. Lah, ya. Kita tidak ada kalimat yang tidak boleh dirubah satu huruf pun kecuali ini nih. Kalau antum baca siratal ladzina an'ama 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, siratal ladzina an'ama 'alaihim. Mas, an'am tak mas? Enggak, anak pengen an'am saja. Taknya mas? Enggak ada taknya. Yang benar, iya, anak nggak yakin ada taknya, kafir dia. Ya, kalau menghirapkan satu huruf saja dari Al-Quran yang huruf itu telah ijma' para ulama, kafir setelah dia diminta di iqamatil hujjah. Ya, ini Pak Bu nih, ya, yaitu kitab yang kalimat-kalimatnya tidak boleh dirubah, ditambah, dikurang, dan dirubah. Adapun selain ini enggak adalah boleh. Ya. Maka jangan sampai ada sesuatu yang antum samakan dengan antum punya SOP di mana nih, di rojak nih. Wah, kayaknya udah kayak mushaf tuh, enggak boleh dirubah, itu enggak boleh. Ya, karena tidak ada yang maksum undang-undang manusia. Tetapi kalau kita lihat butir-butirnya, Masya Allah. Saya ingin tanya, rukun Islam pertama apa? La ilaha illallah. Rukun iman yang pertama, ya, iman kepada Allah. Iman yang tertinggi, la ilaha illallah. Ya, apa terjemahnya? Ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, bukan Esa, Maha Esa. Bukan wahid, ahad. Ya. Qul huwallahu ahad, bukan Esa, Maha Esa. Masya Allah. Alhamdulillah. Lihat,
asas pertama negeri ini, ideologi pertama negeri ini ketuhanan yang Maha Esa. Tapi ketuhanan yang Maha Esa itu terjemahnya apa? Terjemah ketuhanan yang Maha Esa yaitu Allahus Samad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Itu terjemahnya. Dia tempat kita bergantung, dia tidak pernah beranak dan diperanakan, dan tidak ada yang bisa menandingi dia, baik secara rububiyah, uluhiyah, dan asma dan sifatnya. Masya Allah. Makanya kan perumus ideologi itu siapa? Saudara-saudara ulama-ulama dahulu. Mereka yaitu Masya Allah para pendahulu negeri ini yang mereka berjuang untuk membebaskan negeri ini dari jajahan orang-orang kafir. Ya, dan mereka adalah para ulama-ulama dan para pejuang-pejuang Islam di zaman itu. Bahkan kalau tidak salah dalam sejarah itu hampir saja kalimat syariat Islam masuk di situ. Ya, cuma karena ada beberapa agama di negeri ini akhirnya tidak jadi. Ya, tapi isi dari butir-butir itu adalah ideologi-ideologi Islam. Ya, dan seterusnya dari butir-butir Pancasila. Oleh karena ma'asyal muslimin kamallah, ya, tidak boleh. Berarti maaf ya, negeri ini negeri Islam. Ya, maka seyogianya, ya, siapapun kita tidak boleh mengizinkan untuk membangun rumah atau rumah ibadah selain rumah ibadah kaum muslimin, masjid. Apalagi naudzubillah misalkan di lingkungan muslim. Ya, di perumahan muslim, di kota muslim. Makanya alhamdulillah di Pandeglang tuh. Anak Pandeglang ya. Di Pandeglang itu mungkin wallahualam satu-satunya kota di Indonesia yang tidak boleh ada gereja atau tidak boleh ya sampai hari ini karena kami 100% muslim di sana. Ya, tidak boleh ya. Tidak boleh ada di Pandeglang secara khusus ya. Alhamdulillah ya. Semoga senantiasa Allah jaga. Nah, namun secara umum tadi di di seluruh ya teritorial negeri ini negeri yang masih bercucuar azan ya. Naam. Kemudian akhwan rahimakumullah. Di sana ada kafir yang disebut dengan kafir dhimmi. Apa tuh kafir dhimmi? Kafir yang tinggal damai bersama kaum muslimin dan diizinkan oleh pemerintah Islam tinggal di negeri Islam. Barangkali ya mungkin yang kita saksikan banyak hari ini. Antum sekomplek dengan siapa? Ya, dengan Nasara, dengan yang lain. Ya. Dan tidak mengganggu kita. Damai. Bahkan terkadang saling membeli. Saling memberi. Maka ini dhimmi. Dan mereka berKTP-kan negeri Islam. Diizinkan. Itu kafir dhimmi. Kemudian di sana ada kafir mu'ahad. Ada perjanjian damai. Yang tidak boleh kita memerang atau mereka memerang kita. Contoh apa? Contoh kita dengan Singapura. Ya kan? Kita dengan Singapura. Singapura negeri apa? Muslim? Enggak. Negeri kafir. Tapi ya sudah ada perjanjian damai untuk tidak saling mengganggu. Bahkan ada hubungan bilateral yang baik. Maka tidak boleh kita ya memerangi mereka selama perjanjian damai itu ada. Ya, oleh karena itu Nabi SAW di Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah, perjanjian dengan orang kafir. Ya, perjanjian orang kafir. Walaupun secara dohir perjanjian ini merugikan kaum muslimin. Tetapi subhanallah di atas di bawah jauhnya pandangan Muhammad SAW untuk kemaslahatan Islam dan kaum muslimin, ya mundur selangkah untuk maju 1000 langkah. Maka Nabi terima perjanjian itu. Baik dari sisi kita atau dari sisi mereka mengadakan perjanjian dengan asas maslahat untuk Islam dan kaum muslimin. Dan itu kembalikan kepada pemimpin kaum muslimin. Karena itu nanti kebijakannya ada di imam. Utusan perjanjian, ya, gitu, semuanya adanya di imam. Maka kalau kafirnya tersebut kafir dhimmi atau kafir mu'ahad, ada lagi satu, kafir musta'man. Apa kafir musta'man?
Yaitu mereka orang kafir yang memerangi kita, lalu mereka ya datang ke negeri kita, 1-2 personalnya datang ke negeri kita, ya meminta perlindungan, ya meminta aman, meminta perlindungan, ya dan mereka tidak akan memerangi kita, maka itu kafir yang meminta aman. Maka ketiga jenis kafir ini haram kita untuk ganggu secara fisik. Adapun kita membenci mereka wajib secara hati. Ya, adapun mengganggu mereka dengan lisan, dengan tangan, dengan mata, dengan kaki, ya kita bom, kita bunuh, kita tusuk, kita ganggu kehidupannya. La, kata Nabi, ya man qatala mu'ahadan lam yurih raihatal jannah. Barang siapa yang memerangi mu'ahad, kafir yang ada perjanjian damai, maka tidak akan mencium bau surga. Man ada dimiyan faqad adantu bil harb. Barang siapa yang menyakiti dhimmi, kafir yang bertetangga dengan kita, yang mereka tidak mengganggu kita, maka aku telah mengenderangkan genderang perang dengan mereka. Maka ma'asal muslimin, subhanallah, disinilah keadilan, ya. Keadilan kita terhadap mereka. Kemudian, maaf, oleh karenanya sikap-sikap kasar, sikap keras sampai tadi itu membunuh, ngebom, ya, maka bukan manhaj kita, ya, bukan metode beragama yang benar dari agama Islam. Kemudian ma'asal muslimin, na'am, ya hukum Islam tegak pada mereka. Hukum khususnya berkaitan dengan perdata. Dia tinggal di negeri Islam, iyalah konsekuensinya dia harus mengikuti hukum Islam, ya, tunduk dan peraturan Islam. Contoh, kalau dia mencuri ngapain? Ya dipotong tangan lah. Kalau dia membunuh, ya dikisos lah. Maka kalau dia berzina, maka dia dirajam. Ya, mereka kena hukum Islam. Ketika mereka tinggal di negeri Islam, na'am, ya ini dilakukan di zaman Nabi SAW terhadap orang Yahudi, ya dan seterusnya. Kemudian ma'asyiral muslimin tadi sudah, yaitu boleh melakukan perjanjian damai bila ada kemaslahatan untuk Islam dan kaum muslimin, dan ini kembali maslahat dan madaratnya dikembalikan kepada imam. Kalau imam telah menetapkan kita adakan perjanjian damai, maka rakyat sami'na wa ata'na, sebagaimana terjadi di perjanjian apa tadi? Hudaybiyah. Ya, perjanjian Hudaybiyah. Naam. Kemudian darah dan harta kehormatan dhimmi, mu'ahad, musta'man yang minta jamin aman adalah haram. Ya, tadi sudah jelaskan juga, tidak boleh kita tumpahkan, Pak. Makanya ada orang ya masuk ke kerumunan orang kafir atau ke gereja mereka sedang beribadah, lalu dibom mereka, haram, tidak boleh. Enggak boleh, Pak, haram, tidak boleh. Ya, ini bukan ya sikap dan akhlak kaum muslimin. Tapi barakallahu fikum, ya. Sedikit lagi kita lanjutkan. Di sini ditegaskan oleh beliau, ya, perbedaan antara barok dengan keharusan bermuamalah baik. Nah, maksudnya apa? Maksudnya barok berlepas diri, benci, tidak berloyalitas. Ya, ini lebih kepada tadi urusan hati, urusan jiwa, dan ketika muamalah kita tidak berlebihan dan ada batasan-batasan muamalah. Naam, yang barok tersebut tidak berkonsekuensi secara mutlak, kita tidak boleh berbuat baik kepada mereka. Nah, ini tidak benar, maka harus tetap kita bersikap adil. Oleh karenanya di sini akan kita diakhiri oleh beliau dijelaskan, yaitu boleh kita bersikap baik dan adil terhadap mereka bila mereka tidak bersikap dolim terhadap kita. Naam, tafadhallah. Baca sampai akhir ya. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, perbedaan antara al-bara' dengan keharusan bermuamalah yang baik. Sikap permusuhan terhadap orang kafir tidak berarti bahwa kita boleh bersikap buruk terhadap mereka, baik dengan perkataan maupun perbuatan. Seorang muslim bahkan harus berbuat baik kepada kedua orang tuanya yang masih musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm, fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah kamu mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Al-Quran Surat Luqman ayat 15. Kebencian itu juga tidak boleh mencegah kita untuk melakukan apa yang menjadi hak-hak mereka, menerima kesaksian sebagian mereka atas sebagian yang lain, serta berbuat baik terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Al-Quran Surat Mumtahanah ayat 8. Hukum ini berlaku untuk orang kafir yang mempunyai perjanjian damai dan jaminan dari kaum muslimin dan tidak berlaku bagi orang kafir yang berstatus ahlul harb, yaitu orang kafir yang memerangi kaum muslimin. Maka dengan demikian, jelaslah bahwa muamalah yang baik dengan orang kafir adalah suatu akhlak mulia yang sangat dianjurkan dan diperintahkan oleh syariat Islam. Sedangkan yang diharamkan adalah mendukung dan menolong orang kafir dalam rangka kekufuran. Pengharaman ini dapat menyebabkan pelakunya sampai kepada kekufuran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum." Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka teman setia, maka sesungguhnya dia termasuk golongan mereka. Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 51. Barakallahu. Jazakumullah khair. Nah, di penghujung ya bab ini atau prinsip ini ya berkaitan dengan wala' dan bara. Naam, sangat jelas ma'asyal muslimin. Saya katakan tadi ada muamalah batin yang ini tidak bisa tawar-nawar. Wajib kita benci, jangan sampai kita berloyalitas dengan mereka abadan lah. Bagaimana kita cinta orang yang tidak pernah sujud kepada Allah? Bagaimana kita mencintai sementara mereka adalah musuh-musuh Allah SWT? Tapi itu muamalah batin. Dan di sana ada muamalah zahir. Selama muamalah itu tidak melampaui batasan Islam dan tidak ya dan dengan batasan-batasan Islam tentunya ya pada koridor yang dibolehkan dalam agama ini maka dibolehkan. Ya, dalam rangka menegakkan keadilan. Ya, lihat di sini tadi contohnya adalah subhanallah, kita ini dengan orang tua ada hak dia, hak birrul walidain. Hak berbakti, ya, hak tidak boleh kita menghardik mereka, diwajibkan dan dianjurkan kita ya kata sahabat bertanya kepada ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati? Siapa manusia yang paling berhak untuk aku pergauli dengan baik? Qala ummuk, abuk. Apakah Nabi mengkaitkan muamalah baik ini hanya dengan muslim? Tidak. Bahkan lihat dalam Al-Quran surat ini, ya, Allah sebutkan dengan nyata-nyata bahwa wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bi ilmun. Bila kedua orang tuamu memaksa, memerintahkanmu untuk syirik, balik kepada agama nenek moyang atau mengikuti agama mereka dari Yahudi, Nasara, Hindu dan seterusnya misalkan, maka ya tidak boleh kita taati. Ya, kita benci perintahnya, kita tidak taati. Tetapi bukan bermakna berkonsekuensi. Makanya kita ini jangan bikin konsekuensi yang tidak benar. Ya, tapi bukan berkonsekuensi ya serta-merta kita caci, kita maki, kita bunuh, kita tonjok, kita gertak. Dia punya hak secara zahir. Hak muamalah secara zahir yaitu wasahibhuma fid dunya ma'ruf. Allah yang mengatakan tetap pergauli mereka di dunia dengan cara yang baik. Ya, kalau mereka misalkan tidak bisa jalan, kita bokong atau kita dorong di atas kursi rodanya. Mereka sakit, kita bawa ke rumah sakit. Ya, dan dengan itu pula barangkali menjadi wasilah untuk dia cinta dengan agama kita. Dan kita bisa mendakwahi mereka ke dalam agama Allah SWT. Oleh karena itu Allah SWT langsung mengatakan tidak dilarang kalian berbuat baik dan berbuat adil kepada kafir selama dia tidak harbi. Ya, tapi kalau sudah harbi, kafir yang memerangi kita. Tapi ingat, harbi di sini adalah memerangi secara zahir. Karena perang secara batin dari semenjak zaman Nabi juga nggak pernah padam. Ustadz, ini mungkin anda mungkin tanya, Ustadz, bukankah orang kafir nggak berhenti-henti ya merusak budaya kita, merusak agama kita, mengganggu akidah kita, ya, dan menyebarkan agama kristenisasi, yahudiisasi, hinduisasi misalkan. Itu mah dari dulu.
Itu mah dari semenjak zaman Nabi. Ya, maka di sini adalah memerangi kita, memerangi secara fisik, mencucurkan darah kita, membunuh kita, menghancurkan yaitu negeri-negeri Islam. Adapun menghancurkan secara ya tidak langsung itu akidah, ya budaya dan seterusnya itu dari semenjak dahulu, dari dulu. Karena Allah telah menyatakan siapapun kafirnya walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah ridho kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Itu apakah yang berdampingan dengan kita ridho dengan kita? Enggak akan ridho. Tapi yang dimaksud dengan harbi di sini memerangi secara zahir. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, ini adalah awas ya, ini akhlak mulia. Ini akhlak mulia. Ya, akhlak bukan hanya kepada muslim, kepada kafir juga kita perlu berakhlak. Ya, sesuai dengan koridor Islam, batasan-batasan Islam. Maka tadi ada orang sekarang ini Masya Allah ya. Pokoknya ini ada kelompok. Jangan orang Yahudi, kita jadi bom sama mereka. Ya, aneh mereka ini. Ya jangan orang Yahudi dan Nasrani, kita aja ditusuk sama mereka. Kita aja dikafirkan oleh mereka. Ini musibah ini. Ya, kelompok Khawarij dengan berbagai macam ragamnya di negeri ini. New Khawarij yang muncul. Pokoknya yang gak membaiat imam mereka ya kita kafir. Sudah. Halal darah boleh ngebom. Makanya syiar mereka itu bom. Syiar mereka itu bunuh. Syiar mereka tusuk. Tembak. Mereka kata Nabi Sufaha'ul ahlam Hudatsa'ul asnan. Anak-anak muda yang bodoh. Yang tidak berilmu. Ya. Gitu. Jangan orang kafir yang mereka sedang berada di gereja. Kita aja di masjid dibom. Betul nggak? Bahkan pemerintah Islam di masjid dibom, lagi sholat Jumat dibom. Ini ya otak udang tainya di kepala. Mereka adalah orang bodoh, Khawarij dan seterusnya. Maka jangan pernah mengikuti mereka. Namun sikap loyalitas ya, sikap muamalah zahir kita awas ya. Ada batasan yang sangat penting untuk digarisbawahi. Tidak boleh dalam rangka mendukung agama dan peribadahan mereka. Mendukung agama dan peribadahan serta kekufuran mereka. La abadan. Ya, ini tidak boleh. Wallahu ta'ala alam. Apalagi menyerahkan urusan kaum muslimin kepada mereka. Mengusung mereka sebagai pemimpin di tengah kaum muslimin. Ya, ini dilarang. Allah katakan wa ma yatawallahum minkum fa innahum minhum. Siapa di antara yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, teman setia, maka ya mereka termasuk golongan mereka. Maksudnya mereka yang menjadikan mereka sebagai pemimpin dan teman setia, na'am na'udzubillah, dianggap sebagai golongan mereka. Barakallahu fikum asal muslimin. Semoga penjelasan yang sudah panjang lebar dari beberapa pertemuan, ya ada mungkin 4-5 pertemuan nih kita di sini, ngupak-ngupak di sini. Ya. Tapi tidak mengapa insyaallah ya, karena ini perkara yang harus jentrenya harus jelas ya tentang sikap dan sifat dan sikap dan sifat seorang muslim ya terhadap kekufuran dan pelakunya ya. Itu barangkali insyaallah kita akan lanjutkan. Masyaallah di akhir akan ada yaitu prinsip yang ke-15, yang ke-14 dan terakhir adalah masyaallah yaitu tentang kemuliaan akhlak ahlus sunnah. Ahlus sunnah yang berdiri tegak di atas akidah yang sahih, ibadah yang benar, jangan pernah melupakan akhlak, bagaimana interaksi dan muamalah ya dengan sesama. Insyaallah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Wallahu taala a'lam. Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengucapkan jazakumullah khairan pada Ustaz Fakhruddin Nu'man hafizahullahu taala yang telah memberikan syarah dan penjelasan sangat gamblang dan sangat rinci terkait dengan hukum bermuamalah dengan orang-orang kufar. Dan tadi ada beberapa poin yang dibahas dengan juga dikuatkan hujah dan dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Alhamdulillah menjadi lengkap dan kami berikan kesempatan bagi Anda bersoal jawab bagi Anda yang bertanya terkait dengan pembahasan ini untuk melengkapkan atau memperdalam pembahasan. Baik, kita akan sapa untuk penelpon yang pertama. Silakan. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Taufik di Jonggol. Baik, silakan Pak Taufik.
Ya begini, andai kata nih kita tukang pekerja pemborong bangunan ya. Nah, Terus ada proyek untuk membangun rumah ibadah selain masjid. Gimana tuh kita menyikapinya kan? nah, Masya Allah. Itu aja jawabannya. Baik, jazakallah khair Pak Taufik. Nah, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakali pertanyaan yang bagus dari Pak Taufik. Naam. Maka tentunya ya itu bab muamalah, bisnis ya dan seterusnya, tapi ingat ya, dalam hal ini berkaitan dengan pertanyaan antum tentu saja ada batasannya. Ya, kalau antum diperintahkan untuk bangun apa? Ya, bangun rumah mereka atau mereka punya hotel mereka ingin dibangun, ya apartemen yang mereka ingin bangun, no problem, silakan. Walaupun mungkin nanti di rumah mereka pun mengadakan peribadahan, cuma tidak khususnya untuk beribadah. Tinggal di situ, no problem, tenanawan mangganya. Tapi kalau sudah berhubungan dengan rumah ibadah, abadan lah. Ya, tidak boleh. Bukan ibadah. Antum harus suruh bangun tempat bisnis haram saja tidak boleh. Kalau jelas itu mau bisnis haram di situ. Di situ mau dibangun bar, tempat perjudian atau bisnis riba. Itu maksiat. Dan jelas memang untuk dibangun untuk itu. Abadan lah. Apalagi untuk menghambakan diri kepada selain pemilik alam semesta. La. Antum harus tegas dan jelas. Kami muslim punya prinsip. Kalau non muslim kan tidak punya prinsip. Saya ingin tanya, siapa yang memproduksi kain ihram? Ayo siapa? Ya, siapa yang memproduksi kain ihram? Perusahaan sejadah terbesar di Indonesia siapa? Sejadah, tempat sujud. Kita. Mereka kan yang penting fulus. Mau bangun masjid kek, mau produksi sejadah kek, mau produksi kain ihram kek. Mereka itu. Yang penting apa? Fulus. Ya, mereka fulus. Otaknya otak duit. Adapun kita lah. Duit tidak ada apa-apanya. Dunia tidak segala-galanya. Jangan sampai karena urusan duit antum ya melegalkan ya apapun walaupun harus menyeberangi batasan Allah, maka tentunya haram. Tidak boleh haram. Hukumnya haram. Haram dan haram membangun tempat peribadahan mereka. Nah. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian Pak Taufik di Jonggol, dan menjadi jawaban juga bagi beberapa pertanyaan dari pesan singkat. Alhamdulillah telah terjawab. Barakallahu fikum. Kita terima kembali untuk penelpon yang kedua. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa, Umu di mana? Dengan hamba Allah di Riau. Silahkan Ibu. Ustadz mau bertanya. Nah. Apa sih niat wudu? Taib. Niat wudu secara khusus ya Bu ya? Iya. Baik, itu saja pertanyaannya Ibu. Taib, tampaknya sudah terputus. Kita sudah tangkap Pertanyaan yang sangat bagus. Fadhal. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Dan saya paham kenapa Ibu bertanya begitu. Ya. Karena mungkin dari kecil Anda termasuk host kita ini mungkin atau host kita ini Hanif kayaknya deh, nggak dari kecil. Ya, dari kecil kita sudah diajarkan ya bahwasanya niat itu diucapkan. Niat itu dilafadzkan. Ya. Sehingga muncullah ada istilah nawaitu samagodin, ada istilah usalli fardal maghrib, ada istilah nawaitul wudu'a ila rafil hadasil asghari, ya, dan seterusnya. Maka ma'asyiral muslimin, ya, pertama perlu ibu dan ikhwan semuanya ketahui bahwa al aslu fil ibadati at-tahrim. Hukum asal dalam tuntunan ibadah adalah tidak boleh haram hatta ya'tiyad dalil. Sampai datang dalil. Makanya ibadah kaidahnya katanya tauqifiyah. Ibadah itu ya tawaqqaf ala dalil. Ya. Ibadah itu berhenti dengan dalil, di atas dalil. Ingat ya Pak ya, Bu, ikhwan. Di dunia ini ada ibadah, ada adah.
Ada ibadah, ada adat. Ada ibadat, ada agama, ibadah, dan ada adah. Ada itu budaya, kebiasaan. Ya. Maka kalau ibadah hukum asalnya haram. Sampai datang dalil. Kalau ada hukum asalnya boleh sampai ya ada pengharaman. Taib. Maka kalau ibadah kaidahnya tadi itu tauqifiyah menunggu dalil. Ya, makanya Nabi SAW tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika masih berada di kota Mekah. Kenapa? Karena belum diwajibkan, belum ada dalil tentang puasa di bulan Ramadan. Nabi tidak ada adzan di kota Mekah, nggak ada adzan di kota Mekah di kala itu sebelum hijrah ke Madinah. Kenapa? Ya karena memang adzan belum disyariatkan. Adzan itu baru disyariatkan di Madinah. Ya, dan seterusnya. Bahkan sholat jamaah pun tidak dilakukan. Sholat jamaah nggak dikenal di kalangan kaum muslimin di kota Mekah di kala itu sebelum hijrah. Kenapa? Karena memang jamaah tidak disyariatkan. Baru mereka berjamaah dan Nabi tidak pernah meninggalkan jamaah ketika sudah ada di kota Mekah, Madinah. Maaf, di kota Madinah. Maka ma'asyarul muslimin itu yang pertama. Bahwa ya ibadah hukum asalnya haram dan kecuali dengan dalil. Oleh karenanya kita perlu bertanya. Kira-kira nih ya, maaf ya. Ucapan antum usolli fardol kada atau nawaitul wudu'a. Aku berniat berwudu dengan lisan kita. Atau nawaitu soma godin. Aku niat puasa besok di bulan Ramadan. Kira-kira pernah tidak dahulu Nabi dan para sahabat mengucapkan itu? Ya, pernah tidak dahulu dan Nabi dan para sahabat ya mengajarkan dan melafadzkan itu? Pernah tidak? Wallahu alam. Tidak pernah ditemukan dalam literatur sunnah. Silahkan cari dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Kutubus Sittah, Kutubut Tis'ah. Bahkan dalam kitab-kitab Imam Syafi'i yang mutaqaddim dahulu. Tidak pernah diajarkan Nabi dan sahabat yang kata Nabi alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin itu perihal mengeraskan niat. Ya, perihal mengeraskan niat. Makanya mohon maaf ya Bu, Pak. Kalau di Indonesia ini, maaf ya Bu, ikhwan, kalau mau sholat kayaknya dianggap belum sah. Ya, kalau tidak memulai dengan nawaitu usolli. Bahkan usollinya terkadang diulang-ulang lagi. Sampai betul-betul mantap. Usolli. Enggak jadi lagi. Usolli. Ya. Sampai ada cerita, ya. Dia orang sudah mau ruku, mau selesai dari sholat, sudah mau ruku, dia masih usolli enggak selesai-selesai. La ilaha illallah. Taib. Padahal, coba ibu tanyakan kepada seluruh ustadz yang ada di Indonesia. Ya. Kepada seluruh kiai yang ada di Indonesia. Seluruh da'i yang ada di Indonesia. Yang mempelajari kitab-kitab para ulama. Coba tanyakan kepada mereka. Sholat itu apa artinya? Secara istilah. Coba tanya dalam Fathul Qorib, dalam Fathul Mu'in, dalam kitab-kitab yang lain. Dan kitab-kitab yang dikaji di pesantren-pesantren di Indonesia ini. Apa sih sholat itu, Bu? Pak, sholat itu apa? Secara istilah. Kalau secara bahasa doa. Kata istilah apa? Istilah sholat itu katanya aqwalun wa af'alun. Ya. Makhsusatun. Mubtada'atun bitakbir. Wa mukhtatamatun bitaslim. Sholat itu adalah ibadah kepada Allah dengan perkataan dan perbuatan yang khusus. Yang diawali dengan takbir. Dan diakhiri dengan taslim salam. Ya, silakan baca, silakan tanyakan ustaz siapapun. Salat itu adalah perbuatan dan perkataan khusus dalam rangka beribadah kepada Allah yang diawali dengan takbir, yang diakhiri dengan taslim. Tidak ada dalam kitab apapun diawali dengan usolli fardhu maghrib, enggak ada. Dan itu kitab-kitab seluruh ulama. Ya, nah itu satu. Bahwa mengeraskan niat
Melafadzkan niat, melafadzkan niat dalam ibadah ini tambahan yang Nabi tidak ajarkan. Yang kedua, saya ingin tanya. Yuk, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada orang bilang, saya besok mau ngaji. Saya besok mau ngaji. Bilang sama suami atau istrinya. Tapi di hatinya sama sekali dia tidak ada niat, tidak ada ingin ngaji. Itu niat bukan? Jamaah, itu niat bukan? Dia bilang sama suaminya, Mas, saya besok mau ngaji. Ya, dia besok mau ngaji. Padahal di hatinya, aku sih berangkatnya bilangnya ngaji. Padahal mau ke mall. Ya, modus aja. Ya, itu niat bukan? Bukan. Maksudnya apa, Bu? Niat itu bukan di lisan. Ikhwan, niat itu bukan di lisan. Dan seluruh orang akal akan mengatakan niat itu pekerjaan hati. Leres tuh? Benar nggak? Niat itu pekerjaan hati di sini nih. An-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu tempatnya di hati. Di sini niat. Apa sih niat, Bu? Niat itu katanya qasdu syai'in muqtaranan bi fi'lihi. Ya, menginginkan, keinginan melakukan sesuatu yang dilanjutkan dengan eksekusinya, artinya melakukannya. Oke, saya ingin tanya ibu sekarang. Bentar lagi salat apa nih sekarang? Bentar lagi salat apa, Bu? Ikhwan, salat maghrib. Naam, setengah jam lah kurang lebih. 49 menit lagi salat maghrib. Oke. Lalu terdengar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan apa tuh? Adzan maghrib. Oke. Lalu ibu segera bergegas menuju ke tempat wudu. Mau ngapain? Mau apa? Mau wudu. Lalu buka keran. Mau wudu. Itulah niat. Itulah niat. Ya sudah selesai, beres. Lalu setelah itu ibu bergegas pakai mukena. Biasanya orang Indonesia walaupun nggak mesti pakai mukena ya. Bergegas pakai mukena. Lalu situ menghamparkan sejadah. Lalu setelah itu qomat, mau ngapain? Nonton bioskop? Mau ngapain berdiri? Mau olahraga? Mau ngapain berdiri? Mau sholat subuh? Nggak mungkin. Pasti dia bilang, aku qomat, aku hamparkan sejadah, aku pakai apa itu? Mukena. Mau apa? Tadi adanya adzan maghrib, mau apa? Bukan mau nonton bioskop, bukan mau olahraga, bukan juga mau sholat subuh. Pasti sholat dia di hatinya kuat. Aku sekarang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tadi sudah pakai mukena, sudah pakai sejadah. Mau sholat maghrib. Itulah niat, susah amat. Itulah niat, tinggal Allahu Akbar. Itulah niat. Ya, itulah niat. Mau wudu, itulah niat. Ya. Maka itulah niat, tinggal kita Allahu Akbar, tinggal kita langsung kita cuci tangan, sudah. Itulah niat. Ya, menginginkan sesuatu yang dilanjutkan dengan melakukannya. Qasdu syai'i muqtaranan bi fi'lihi. Nah, dan melafadzkan niat madarat. Contoh, Bu. Ada seseorang pagi-pagi di bulan Ramadan dia nangis, nangis gitu. Ibu-ibu nangis di pagi-pagi di bulan Ramadan. Kenapa Bu nangis, Bu? Kenapa? Ada apa? Aduh, aku hari ini nggak puasa katanya. Loh, kenapa nggak puasa? Emang nggak sahur kah? Sahur. Malah dia masak buat suaminya, masak buat anaknya. Lah ibu makan sahur, sahur. Sahur buat apa? Hari puasa, cina. Sahur buat apa? Mau puasa. Lah ini kenapa nangis sekarang? Emang sudah makan setelah subuh? Ada yang membatalkan puasa? Enggak ada. Kenapa lalu menangis? Saya enggak puasa. Katanya kenapa? Lupa mengucapkan nawaitu sama godin. Karena gara-gara lupa mengucapkan nawaitu sama godin dengan lisannya. Padahal hatinya sudah mencengkuat. Bahkan dia sudah masak sahur. Dia sudah sahur. Kalau ditanya ibu ngapain sahur? Rek puasa. Itulah niat. Ada lagi yang madarat lagi. Saya ini sering terkadang safar dengan maaf ya. Kadang kita ada perjalanan umroh gitu. Maaf ya.
Dan yang ikut nih maaf sebagian kaum muslimin yang awam, kurang ilmu. Saya ingin tanya ibu-ibu, kalau di jalan kita sholat itu dapat rukhsah tidak? Dapat rukhsah. Ada 2 rukhsah. Kalau di safar, jama' dan qasar. Jama' itu 2 sholat disatukan di satu waktu, baik takdim atau takhir. Isya ke maghrib atau maghrib ke isya, duhur ke asar atau asar ke duhur. Itu namanya jama'. Dan ada qasar, yang 4 jadi 2. Ini kesebagian kaum muslimin, kalau mau diajak sholat jama' dan qasar pada nggak mau. Kenapa? Apa jawabannya? Tuh hafal niat nak, cina. Nggak hafal niatnya katanya. Ya Allah ya Karim. Akhirnya menyusahkan mereka. Yang seharusnya dapat diskon safar. Antum ketemu duhur nggak usah lagi sholat asar. Karena sudah ditakdim. Dan antum yang 4 pun bisa jadi 2. Padahal betapa mudahnya. Ya, cukup di hati antum nih. Sekarang kita mau sholat duhur. Sholatnya lagi di perjalanan. Ya, 2 rakaat. Dan setelah itu nanti akan narik asar ke duhur. Itulah niat. Ini disusahkan lagi. Nawaitu usolli fardhu duhri jam'an wa qasran takbir. Ya, ini bikin susah. Apalagi tadi sampai ada orang yang nawaitu atau usolli bolak-balik gak selesai. Orang udah mau ruku dia masih usolli. Nah, ini gak benar. Ya, ini tidak benar. Maka ibu, ya, mudah-mudahan pertanyaan ibu nyambung dengan jawaban saya. Maksudnya adalah ibu bertanya ini karena memang sudah seakan-akan ya dididik kita dari kecil dulu niat itu di lisan. Tidak benar. Niat itu di hati dan melafadzkan niat dalam ibadah tidak pernah ada dalil contoh tuntunan. Adapun katanya untuk menguatkan hati, Bu, tidak boleh agama ini dengan akal-akal, Bu. Jamaah tidak boleh agama ini dilakukan ya dengan akal kita, diakal-akalkan tidak bisa. Ya, andai kata baik niscaya Nabi lakukan. Andai kata baik niscaya Nabi lakukan, ya. Karena Nabi tidak meninggalkan sesuatu apapun dalam agama ini. Maka wallahu taala, maka tidak ada lafaz niat wudu, lafaz niat apapun tidak ada. Niat di hati kita. Ketika ibu tadi bertanya tentang wudu secara khusus, yaitu dengar adzan maghrib, ibu langsung bergegas ke tempat wudu. Itulah mau ngapain? Mau cuci tangan, mau cuci tangan untuk makan, cuci kaki, yalah untuk wudu. Itulah niat. Ya tinggal kita silahkan eksekusi perbuatan ibadahnya, wudunya, sholatnya dan seterusnya. Adapun melafadzkan dengan nawaitu, dengan usolli, dengan dan seterusnya ini sesuatu yang tidak pernah datang dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, jazakumullah khairan, demikian Umu yang bertanya. Barakallahu fiik, semoga ini bermanfaat dan menjawab juga pertanyaan dari pesan singkat. Kami akan angkat pertanyaan dari pesan singkat juga lebih dahulu dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menyimak pembahasan ini betapa indah dan mulianya Islam dalam akidah al-wala wal bara. Akan tapi kenapa masih banyak kaum muslimin tidak mengetahui hakikatnya dalam pengalaman dan tarikh di mana mayoritas kaum muslimin di tengah-tengah orang-orang kufar, maka kebanyakan kaum muslimin dibantai dan dibinasakan. Berbeda dengan kondisi keadaannya di mana kaum muslimin yang mayoritas, orang-orang kufar dapat hidup dengan damai. Nah. Dan mengapa untuk menerapkan kaidah al-bara ini dituduh dan dipersulit oleh sebagian mereka atau kaum muslimin itu sendiri? Jazakumullah khair. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kalau jawabannya mengapa dan apa yang Anda tanyakan tadi, ya pertanyaannya maksudnya, maka jawabannya karena ya kaum muslimin sendiri sekarang di hari ini sudah banyak yang jauh dari bimbingan Nabi SAW. Jauh dari tuntunan agama yang hak. Jauh dari mengamalkan prinsip-prinsip dasar keislaman mereka. Yang sudah sangat jelas. Ya. Naam. Kita ini agama yang bukan agama serabutan. Atau agama asal-asalan. Tapi agama yang syiarnya sami'na wa ata'na. Ketika ada perintah dan larangan dan tuntunan Nabi SAW, kita akan sami'na wa ata'na. Naam. Ya. Bahwa menegakkan al-wala wal bara, ya di sana ada hak bara, kita tidak boleh naam, ada batasan, tidak boleh kita mengucapkan salam, ya. Naam, tidak boleh kita mengikuti hari raya mereka, ya.
gitu, mendukung keberagaman mereka, mengatakan agama mereka hak lah. Ya, tapi di situ ada hak wala juga. Tadi sudah kita jelaskan. Masya Allah. Ya, yang dimana kita harus berbuat adil dan ada muamalah-muamalah dohir yang dibolehkan. Oleh karena betul Anda katakan tadi bahwa luar biasa. Saya ingin tanya, di kota Madinah apakah tidak ada Yahudi? Ada. Mereka kenapa diusir? Karena mereka sendiri. Mereka mendolimi, mereka berada di negeri Islam, tapi mereka dikala itu membatalkan perjanjian dengan kaum muslimin. Bahkan di perang Ahzab, orang-orang Yahudi bersama orang-orang munafik membuat bersekutu untuk mereka kaum muslimin. Akhirnya mereka, karena mereka sudah menjadi harbi, akhirnya diusir dari kota Madinah. Tapi sebelumnya damai. Damai. Dan Nabi tidak ganggu. Bahkan apakah Nabi tidak pernah jenguk orang Yahudi yang sakit? Jenguk. Ya, bahkan subhanallah Abu Dzar mengatakan, ketika Nabi mengatakan, idza tabaqta maraqatan fa'aktsir ma'aha, apabila kau masak sayur, maka perbanyak kuahnya. Lalu Abu Dzar kalau dia menyembelih kambing atau memasak sesuatu, pembantunya, ya, na'am, Abu Dzar mengatakan, apakah kau telah berikan kepada tetangga kita yang Yahudi? Masya Allah, damai. Ya, itulah Islam, rahmatan lil alamin. Yang wajib bersikap adil. Tapi betapa banyak kaum muslimin di hari ini ya tadi itu, ya, di atas kebodohan dan kejahilan mereka. Tapi jangan lebay juga. Sampai ibadah mereka dijaga dan seterusnya, ini enggak juga. Kan secara ada pemerintah, ada polisi, adapun kita loyalitas sampai antum pakai sorban, pakai peci lalu menjadi centeng gereja, enggak boleh, tetap itu. Naam. Kemudian adapun mereka orang-orang kafir. Orang kafir kan ini bagaikan, tahu enggak ya? Kayak astagfirullahaladzim, seperti hewan buas yang gitu, yang yang terjebak gitu misalkan. Ya, mereka ketika jebak saja masih gonggongin kita, ya, apalagi ketika kita kuat gitu. Apalagi ketika kita lemah. Aduh, atau mereka, ya, subhanallah. Makanya lihat, kalau Islam jaya, ya, maka Islam rahmah. Tapi kalau Islam lemah, innalillah musibah. Ya, baik secara ideologi maupun secara fisik. Lihat saudara kita. Ya, di berbagai daerah yang kita dengar, di Uyghur, ya, di mana lagi, ya, subhanallah, belum lama dibantai ya, karena mereka haus darah, agama yang haus darah, ya, agama yang tidak haus darah hanya Muslim, hanya Islam yang membawa kedamaian. Bohong, agama mereka membawa kedamaian abadan. Tidak ada agama yang membawa kedamaian kecuali Islam di hari ini. Ya, makanya ketika Islam mencusuar, insya Allah damai bagi semua. Tapi ketika Islam lemah, kita naudzubillah, dibantai oleh mereka. Namun memang begitulah, Bu, Pak, ikhwan, kisahnya dari semenjak dahulu, dari semenjak Ashabul Ukhdud, wa ma naqum minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Tidaklah mereka melakukan penistaan, ya, dan pembantaian tersebut kepada Ashabul Ukhdud di kala itu dan kepada kaum muslimin sampai hari ini, ya, illa ayyuminu billahil azizil hamid, karena keimanan mereka kepada al-azizul hamid, Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat Rasulullah. Antum perjalanan Nabi. Ketika Nabi di Mekah, apa yang terjadi? Ditindas, dicincang sebagian sahabat, ya, diboikot, bahkan sampai kepala Nabi disemberkan 100 onta. Tapi ketika Nabi dengan 150.000 sahabat, bayangkan, datang ke kota Mekah untuk membuka kota Mekah, ya, dengan kekuatan Islamnya, lalu dibantai itu petekong-petekong, patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah. Lalu Nabi katakan, ya, bagaimana menurut kalian, apa yang aku akan lakukan? Wah, mereka ketakutan semuanya, dibantai semuanya sama Nabi. La intaliku fa antum tulaqa. Kalian bebas. Dan siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan bebas. Allah. Makanya di kala itu dengan kegagahan, ya, gitu muamalah Islam, sampai Allah katakan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kau saksikan manusia berbondong-bondong masuk ke dalam Islam karena rahmatan lil alamin. Mereka dulu
ketika gagah membantai kita. Tapi Islam ketika gagah, Masya Allah, merangkul dan merahmati selama mereka tidak memerangi kita. Dan mereka lemah. Ya, tapi mereka harus tunduk tentunya dengan yaitu pemerintah dan peraturan Islam. Wallahu ta'ala. Itu barangkali ikhwan. Nah, intinya yaitu jauhnya kaum muslimin dari agama Allah Subhanahu wa taala dan prinsip-prinsip keislaman yang benar di atas dalil. Naam. Jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Demikian pendengar dan pemirsa Dunia TV yang bertanya, dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan sore hari yang berbahagia ini. Dan sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Barakallahu fikum, ma'asyal muslimin. Allahu akbar. Alhamdulillah. Hari ini kita sudah usai bahas tentang al-wala wal bara. Maka akhi, ya, jadikan ini sebagai prinsip utama kita. Maka jangan lagi ada cerita apa? Idola antum siapa? Hah? Pemain bola yang tidak pernah sujud. Idola antum siapa? Petinju yang tidak pernah sujud. Idola antum siapa? Artis Korea penyembah setan. Maka naudzubillah min dzalik. Ikuti budaya mereka, gaya hidup mereka, gaya ya beragama mereka. Bahkan mengidolakan mereka. Bahkan gaya rambut pun ikut gaya mereka. Lah. Ya, idola kita yang paling dahsyat, yang paling utama, yang wajib kita cintai adalah Allah. Lalu Rasulnya. Lalu Allah, orang-orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Dari mulai para sahabat. Antum mau ingin dikumpulkan sama siapa? Oi, antum pengen dikumpulkan sama siapa? Ya, sama mereka yang tidak pernah sujud? Atau dengan orang-orang saleh yang senantiasa sujud kepada Allah? Kata Nabi, ya, anta ma'aman ahab. Anta ma'aman ahab. Kau akan dikumpulkan bersama orang yang kau idolakan. Kau cintai. Jangan-jangan idola antum artis nih. Hah? Jangan-jangan idola antum yang nge-track ya di perlombaan ya, mobil, atau dia pemain bola, ada petinju, atau olahraga-olahraga yang lain. Apalagi idola antum misalkan naudzubillah ya, pemimpin kafir, negeri-negeri kafir yang antum banggakan, ya silahkan saja. Tapi kata Nabi, ya, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dari kiamat bersama yang dia cintainya. Makanya ketika dengar hadis ini, Ibnu Mas'ud langsung teriak. Langsung dia mengatakan, fa'ana uhibbun nabi wa Aba Bakrin wa Umar wa Utsman wa uridu an akuna ma'ahum wa in lam a'mal bimithli amalihim. Kalau gitu aku cinta kepada Nabi, Abu Bakar, Umar dan Utsman, dan aku ingin dikumpulkan bersama mereka walaupun aku tidak bisa beramal seperti mereka. Yuk cintai Allah, cintai Rasulnya, cintai agama Allah, cintai hukum-hukum Allah, bukan hukum tagut ya, yang ya jauh dari perintah-perintah Allah, undang-undang Allah. Cintai kaum muslimin. Ya, cintai para sahabat dan salafun saleh, cintai para ulama. Ya, bukan malah mengidolakan orang-orang ya yang mereka memusuhi dan dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wallahi ikhwan, ya, itu barangkali di atas kelemahan ilmu kita, yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala dan yang kelirunya dari kita dan dari syaitan, dan kita beristighfar kepada Allah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.